Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan kita bisa beribadah, salat maghrib berjamaah serta hadir dalam majelis taklim yang semoga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian pada malam hari ini kita akan bahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha kariha lakum salasan, sesungguhnya Allah membenci kamu tiga hal. Qila wa qala wa idha'atal mali wa kasratas su'ali. Yang pertama qila wa qala, ini mudahnya kita terjemahkan perkataan katanya ya. Atau ya terlalu banyak bicara gitu ya, gampangnya. Terlalu banyak bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu qila wa qala. Wa idha'atal mal, yang kedua adalah menyia-nyiakan harta, boros. Wa kasratas su'al, dan yang ketiga adalah kebanyakan tanya, kakean takon. Fokus pembahasan kita adalah poin yang pertama, yaitu qila wa qala. Kebanyakan berbicara hal yang tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang hal ini ya, kita menyadari benar bahwa pikiran kita ini sangat terbatas ya. Seorang manusia itu memiliki waktu, tenaga, dan segala sesuatu yang terbatas. Sampai pada umurnya, umur kita ini kan sangat terbatas. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah sakit-sakitan. Sehingga qila wa qala, atau orang yang terlalu banyak melakukan atau bicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat, itu akan benar-benar menyita umur dan pikirannya. Apa maksud dari hal ini? Maksudnya adalah betapa ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita itu akan banyak informasi-informasi, kabar-kabar, berita yang banyak tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Nah, bagaimana seorang muslim yang bijak
orang yang muslim yang bijak adalah menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bangun buka HP isinya politik Demokrat lagi doglut, lagi buka WA isinya bom Makassar, buka Facebook isinya artis fulan pegatan. Jadi berita itu macam-macam, banyak sekali. Dan itu bisa dibilang bukan per jam, kadang-kala itu per menit kita itu dapat berita yang beda-beda. Yang kita sadar tidak sadar, segala berita yang hadir, yang datang, yang kita dengar itu benar-benar menguras pikiran kita. Tahu-tahu kita ini kok aku seprono seprene rung iso ngaji yo. Nah, tahu-tahu kok kita itu kok aku ngapal zikir kok rung apal-apal. Kok aku maca Al-Qur'an rung khatam-khatam. Ini sebenarnya bukan, kadang-kala kemudian banyak orang kemudian menyalahkan zikirnya, angel dihafal, menyalahkan Al-Qur'annya, menyalahkan pengajiannya dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya masalahnya dari diri dia sendiri yang terlalu terbuka menerima segala informasi berita yang tidak ada manfaatnya. Jadi hadis ini memperingatkan kita semua untuk menyaring, ya, menyaring hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Sehingga kita itu jangan sampai tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi bagaimana cara kita menyaring suatu berita? Langsung kita hubungkan. Apakah berita ini bermanfaat untuk akhirat saya atau tidak? Atau malah sebaliknya, apakah berita ini bermadharat untuk akhirat saya atau tidak? Tidak bermanfaat saja untuk akhirat, ya, tidak bermanfaat untuk akhirat saja tidak perlu kita terima, apalagi kalau sampai membahayakan akhirat kita, maka harus langsung kita tolak. Ini yang disebut sebagai qila wa qala. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita harus menyaring segala berita yang hadir ini? Karena ada banyak hal yang akan membahayakan dan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Yang pertama, inna hadza min laghwil kalam. Ini itu adalah perkataan yang sia-sia. Alladzi yambaghil i'radhu anhu wal istighalu anhu bima yufid. Yang kita itu seyogyanya harusnya berpaling dari segala hal yang sia-sia. Sebagaimana Allah menggambarkan sifatnya orang-orang mukmin. Dalam ayat yang ketiga Allah berfirman walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Jadi ciri orang mukmin itu yang ketiga adalah dan mereka adalah orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Ya, jadi kalau ada orang mukmin kok sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, maka dipertanyakan keimanannya. Orang mukmin kok sibuk cerita tentang aibnya orang lain. Kadang-kala Bapak Ibu ada beberapa, ya, satu waktu itu obrolannya itu tentang kondisi negara. Padahal ahli politik aja pada bingung. Kita ini tamat SMP aja enggak, tamat SMA aja cerita tentang wah negaranya wae dhewe iki. Ya.
keduren. Ya. Jadi kalau kita bicarakan, kita itu juga nggak bisa memberikan solusi, ya, dan malah mumet dewe. Ya. Jadi selesai ngobrol 1-2 jam itu mulai mumet tenan aku. Gitu rata-rata seperti itu. Ya. Itulah al-laghwu. Ya. Itu adalah hal yang sia-sia yang seharusnya kita tinggalkan. Jadi cara ngukurnya tadi, apakah berita ini, apakah obrolan ini manfaat untuk akhirat saya atau tidak. Kalau nggak manfaat, ya sudah, stop, tinggalkan. Cerita yang lain. Ya. Apalagi obrolan yang bernada atau ya bernada kemaksiatan. Maka ini seharusnya benar-benar ditinggalkan. Al-laghwu bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan. Ya. Jadi orang-orang mukmin yang meninggalkan laghwun atau hal yang sia-sia itu bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan. Perbuatan sia-sia itu apa? Ya perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada pahalanya. Ya, ketika kita diundang oleh teman atau diajak oleh teman, ya, untuk hadir dalam suatu acara misalnya, maka kita lihat ini acara ini mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala atau tidak. Kalau tidak, ngopo kok le susah-susah. Modal bensin, modal waktu, modal tenaga, ya, modal pikiran untuk mendatangi suatu acara yang enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau acara itu mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala, kita berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan biaya yang mahal, lakukan. Datang ke pengajian, ya, datang ke masjid, ya, datang silaturahmi, nengok orang sakit, ya, takziah, ya. Ini adalah acara-acara yang bermanfaat untuk dunia kita dan juga akhirat. Datang minta nasihat, kepada ustadz, orang soleh, ya, minta petunjuk ilmunya, boleh. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Tapi datang mau apa? Ya, main PS, ya, anak-anak muda ke warnet, sudah modal waktu, apalagi kalau sudah main game itu kan, sudah sampai jam-jaman, tidak ada manfaatnya, dosa iya, tidak ada manfaatnya. Maka itu bukan cirinya seorang mukmin. Jadi orang mukmin itu dia selalu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam ayat yang lain, Quran surat Al-Furqan ayat 72, Allah memuji orang-orang yang beruntung, al-muflihin, dengan firman-Nya, wa idza marru bil laghwi marru lahu kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang senang melakukan hal yang sia-sia, laghwun, maka mereka kemudian melewati, atau maksudnya melewati itu meninggalkan, tidak gabung dengan orang-orang itu sebagai pemuliaan dirinya. Artinya supaya dia tidak terjerumus ke dalam kesia-siaan yang dilakukan orang tersebut. Nah, ini orang-orang muflih, orang-orang yang beruntung, yang mungkin secara penilaian umumnya manusia dia seakan-akan rugi. Diundang mangan-mangan kok ora gelem Kang, rugi loh. Ya. Ya. Tapi kalau di dalam makan-makan itu ada hal-hal yang sia-sia, bahkan kemaksiatan, orang yang beruntung adalah yang justru meninggalkan acara tersebut. Ini adalah orang-orang muflihun. Sehingga orang-orang yang
mereka itu orientasinya itu akhirat, itu dalam pandangan umumnya manusia itu seakan adalah orang-orang rugi, tapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu, dan apabila mereka mendengar al-lagh atau hal-hal yang sia-sia, mereka berpaling. Kadang ini ya nyun sewu, kadangkala yang menjadi jeweran kita semua. Yang hal-hal ini kadangkala sesuatu yang kadang sepertinya dianggap biasa-biasa saja. Contoh, nonton bola semalam suntuk. Nek zaman biyen wong tua ngrungokke wayang, topraan ya, zaman riyen. Cah enom saiki nonton bola. Wah rugi aku nek ra melu ra ndelok. Ini anu Juventus karo apa? Wa idza sami'ul laghwa a'radu, maka orang yang mukmin seharusnya langsung tinggalkan. Neng menarik Ustaz, ya memang godaan setan itu enggak ada yang enggak menarik. Makanya Rasulullah mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang enggak menyenangkan, sementara neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan ya. Jadi kalau mau jalan, mau masuk ke surga itu hal-hal yang tidak menyenangkan, makarih, tidak menarik banyak manusia. Tapi kalau neraka itu penuh dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Pengajian setengah jam tidak lebih menarik daripada ya nonton bola 2 jam. Udah 2 jam masih perpanjangan waktu, soalnya kosong-kosong. Ya tetep melu didelok. Bar kuwi penalti. Penalti ngantek setengah jam, 1 jam. Ya terus. Nah, karena itulah syahwat. Nah, bagaimana biar cara menariknya? Ya, pertama memang harus dipaksa, kemudian setelah itu akan terbiasa. Ya, jadi ibadah itu memang pertamanya terpaksa, nanti akan terbiasa. Sehingga kita akan setelah terbiasa akan hadir rasa cinta. Ketika sudah hadir rasa cinta, nanti kalau satu waktu kita meninggalkan ketaatan tersebut, ada rasa gelo. Ya, itu dia. Maka berbahagialah kita kalau sudah bisa menikmati suatu ketaatan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus meninggalkan hal-hal yang sia-sia? Karena sudah diingatkan Rasul, inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni, atau tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau mau menilai baik buruknya seseorang, maka nilailah orang itu banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat atau tidak. Itu. Karena tanda kesempurnaan atau tanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Pagi kegiatannya apa, siang kegiatannya apa, malam kegiatannya apa. Itu benar-benar ditimbang-timbang apakah bermanfaat untuk akhirat atau tidak. Meskipun hanya sebuah tulisan WA, status WA, tulisan di Instagram atau di Facebook, medsos apapun yang lainnya, timbang apakah ini bermanfaat atau tidak. Ditimbang benar.
Ketika kita posting itu kita benar-benar posting ini manfaat atau tidak. Ya, jadi boleh kita posting apapun, tapi sebagai penyemangat diri kita dan juga orang lain. Maka betapa sering disampaikan dalam banyak hadis manusia itu terjerumuskan ke neraka itu karena lisannya. Termasuk lisan juga adalah tulisannya. Ya. Jadi termasuk lisan di sini juga tulisannya. Buah atau hasil dari tulisan itu sama seperti ucapan seseorang. Tulis hal-hal yang baik, ya, yang memberikan manfaat. Sehingga kalau kita lihat dari apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah ketika ketemu dengan orang lain itu penuh dengan doa. Assalamualaikum, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, ya kan? Allahu yubarik fiikum. Itu semua kan doa-doa semuanya. Sekedar, ya, bukan hanya sekedar mengucapkan terima kasih, selamat jumpa kembali. Enggak ada doanya. Manfaatnya kecil. Ya, selamat pagi. Ya. Kita ganti dengan assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Semoga sehat-sehat selalu. Doa lagi. Ya. Maka kita hafalkan banyak doa kalau ketemu pengantin. Doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika melahirkan barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakatal wahib wa balagha asyuddah wa ruzikta birrah. Doa lagi. Ketika kita diberikan makanan, ya, barakallahu fiik. Semuanya keberkahan. Termasuk juga salam. Salam itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu berkah juga. Doa juga. Jamaah yang dirahmati Allah, selektif mengeluarkan ucapan atau tulisan yang bermanfaat. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata atau hendaknya dia diam. Jadi kalau kita nggak bisa bicara yang baik, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam itu adalah utama. Maka orang Indonesia mengatakan diam itu emas. Ketika tidak bisa berbicara yang baik. Tapi kalau bisa bicara yang baik, maka bicara itu emas. Ya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, betapa banyak orang yang justru di akhirat nanti selamat, padahal ketika di dunia adalah orang yang pemalu dia. Tidak banyak ngomong. Dan sebaliknya, betapa di akhirat nanti banyak orang yang masuk neraka karena dia ketika di dunia kakean ngomong, kakean kebanyakan ngomong. Hati-hati bagi ibu-ibu misalnya, ya di sini, ya yang biasanya banyak ngobrol lama, gitu kan, ya. Pokoknya cuma ditanyai dari mana Bu? Oh, kalau saking peken, wah saiki jan apa-apa larang, gak aku mau ketemu wong kok le medite ra umum. Hanya ditanya dari mana, jawabannya tekan ngendi-ngendi. Ya. Aku mau toyu ketemu wong kok le ya Allah. Nyebut Gusti Allah barang gitu. Jadi hati-hati. Jadi cukuplah apa yang ditanyakan itu yang kita jawab. Ya. Setelah itu doakan. Jadi setiap kita ngomong doakan. Doakan orang yang bertanya kepada kita. Contoh. Saking pundi jenengan Bu, saking pekan jenengan sehat Mbah? Alhamdulillah. Jenengan ugi sehat nggih alhamdulillah. Donga rampung.
Ya. Jadi jangan beri kesempatan setan menggelincirkan ucapan kita. Atau mungkin nafsu kita yang menggelincirkan ucapan kita. Karena kalau orang sudah terlalu banyak bicara, pasti akan tergelincirkan kepada dosa. Tidak ada ceritanya orang kalau ngomong panjang, kok dia malah justru akan bicara yang baik-baik terus, enggak. Pasti satu waktu, satu kata, dua kalimat, dia pasti akan terjerumus dalam kalimat-kalimat yang tidak benar. Singkat, padat, jawami'ul kalam namanya. Ya. Singkat, padat, manfaat. Rasulullah dalam hadis yang lain juga bersabda, man somata naja. Ini gampang li ngapal. Man somata naja. Siapa yang diam selamat. Dalam hal apa? Dalam hal kalau dia bicara nanti akan menyakiti orang atau akan membahayakan ibadahnya, maka lebih baik dia diam, maka dia akan selamat. Man somata naja. Siapa yang diam, dia akan selamat. Kemudian poin yang berikutnya, yang ketiga, bahaya kita ini kebanyakan bicara atau membicarakan hal-hal yang sia-sia, karena Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta ketika dia berbicara dari segala apa yang dia dengar, ketika dia menyampaikan dari apa saja yang dia dengar. Saya ulang, cukuplah seseorang itu berdusta saat dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Jadi apa saja yang dia dengar langsung diomongkan orang, maka cukup orang itu dikatakan pendusta. Karena apa yang kita dengar itu tidak mesti, apa yang kita dengar tidak mesti benar. Pasti ada salah-salahnya. Sehingga jangan langsung kita sampaikan kepada orang lain. Tapi yang nyampaikan itu seorang ilmuwan, meskipun orangnya ilmuwan, meskipun seorang ustadz, meskipun seorang, hati-hati dulu. Saring dulu, dilihat dulu tulisannya seperti apa. Ini kemarin ramai tentang tulisan malam nisfu Sya'ban. Saya di WA banyak sekali. Ustaz, ini gimana ya saya dapat ini dan itu. Itu alhamdulillah. Kalau di WA seperti itu berarti beliau yang WA itu menyaring. Ya, tidak langsung nge-share, dia tanya. Ini bagaimana hukumnya ini Ustaz, katanya ini kalau malam nisfu Sya'ban saya baca ini nanti akan begini, kok gampang men ya. Jadi beribadah sedikit tapi pahalanya besar sekali, itu sudah salah satu tanda hadis palsu. Nah, itu dari dulu kita sudah sampaikan, tanda hadis palsu itu amal kecil pahalanya berlebihan. Salah satunya adalah ya ini tentang tulisan banyak tentang malam nisfu Sya'ban. Apakah malam nisfu Sya'ban itu malam yang biasa? Ya tentu jawabannya tidak juga. Malam nisfu Sya'ban itu juga malam yang mulia. Bagaimana di malam itu Allah akan mengampuni dosa-dosa para hamba. Ya. Itu hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya. Tapi sudah lewat malam kemarin, ya. Atau ya malam kemarin ya, sekarang malam 16. Tapi tidak ada hadis yang sahih menyampaikan bahwa Rasulullah itu menyuruh kita melakukan ibadah ini, ibadah itu, ritual ini, ritual itu, tidak ada. Jadi malam itu ya ibadah seperti biasa, kita melakukan ketaatan kepada Allah ya, sehingga diharapkan kita diampuni dosa-dosa kita di malam itu.
Sudah telat Ustaz, baru tahu. Nah, jenengan masih ada keutamaan bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini keutamanya adalah amalan-amalan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga perbanyaklah kebajikan-kebajikan. Tatkala amalan kita dilaporkan dalam keadaan kita itu sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini berbuat maksiat. Pas dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat, kita sedang melakukan kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Nah ini jadi disaring-saring kembali. Meskipun tulisannya bagus. Kadang-kala ada beberapa cerita-cerita, ya, cerita-cerita yang sepertinya itu hikmahnya bagus. Kita harus lihat ini cerita benar atau sekedar novel. Kalau novel cerita pendek dan itu tidak ada bukti kebenarannya, maka jangan disampaikan ke orang lain. Meskipun niatnya baik, kalau itu dusta ya dusta. Baca novel itu nggak boleh. Ya, cerita-cerita palsu itu nggak boleh. Karena itu dusta. Agama kita ini mengajari segalanya itu sesuatu yang benar. Oh, terus gimana Ustaz? Saya pengen cari yang nikmat, bisa membaca cerita. Banyak cerita-cerita orang terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Cerita para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salafus saleh, laki perempuan, banyak sekali. Gali kitab-kitab mereka, nggak bisa bahasa Arab, terjemahannya banyak di Indonesia ini. Ya. Nah ini sudah diberikan solusi yang benar. Jadi kita lihat dulu hadis, dilihat hadisnya ini riwayatnya apa. Kalau tidak ada status hadis, jangan di-share dulu. Jadi kalau kita melihat ada sebuah tulisan kemudian mengupas suatu hadis, dilihat dulu status hadisnya ini hasan atau sahih atau dhaif atau maudhu atau palsu. Nah, ini yang terakhir, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli sami'a. Dan yang keempat adalah bahwa ketika kita membicarakan masalah orang lain, maka kita itu sedang mengumbar aib mereka. Ini dosa yang luar biasa. Inilah yang disebut sebagai ghibah. Ya kalau benar. Kalau benar saja ghibah, kalau salah menjadi fitnah. Maka apapun yang terjadi, kalau itu tidak bermanfaat untuk akhirat kita, maka nggak usah diperbincangkan, nggak usah dibicarakan, ngentek-entek ke waktu, ngebak-baki pikir. Ya. Ngebak-baki pikir. Cukup kita bicarakan tentang bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana Ramadan kita nanti, bagaimana masjid kita, bagaimana keluarga kita. Insya Allah itu justru mesti akan mendatangkan barokah daripada banyak menceritakan masalahnya orang lain. Semua orang bermasalah, maka sibukkan dengan masalah kita sendiri. Semoga Allah memperbaiki urusan umat ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.